Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawar Radita Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Sutabangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri dari dua organ. Yang pertama, organ luar. Organ luar terdiri dari vagina dan vulva. Yang kedua, organ dalam yang terdiri dari 8 organ. Yang pertama, ovarium. Yang kedua, fibrae atau infundibulum. Yang ketiga, tuba fallopi. Yang keempat, oviduk. Yang kelima, uterus. Yang keenam, cervix. Yang ketujuh, vagina. Dan yang terakhir, klitoris atau organ erektil seperti penis. Ovarium dia berbentuk sepasang, berukuran kecil, panjangnya 3 cm, terletak di daerah panggul di rongga perut. Tuba fallopi berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong berjari atau fibrae atau infundibulum. Yang bagian dalam atau lumen dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovum bergerak ke dalam tuba fallopi ketika terjadi ovulasi. Yang selanjutnya, uterus atau rahim berbentuk buah pir, dindingnya tebal dan berotot, panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Jika di dalam tuba fallopi terjadi pembuahan dan terbentuknya zigot, zigot akan didorong menuju uterus dan tiba di uterus dalam bentuk gastrula akhir. Embrio yang sudah memiliki 3 lapisan, yaitu extrodrim, mesodrim, endodrim, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan organ untuk kemudian mengalami implantasi atau perlekatan dan berkembang menjadi bayi. Rongga uterus dilapisi jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah atau endometrium. Yang selanjutnya, cervix, bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Sedangkan vagina adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar. Merupakan alat kopulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran pengeluaran bayi. Ujungnya terdapat himen atau selaput darah, area mukosa dan pembuluh darah. Yang selanjutnya, vulva, ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minora, labia mayora, dan klitoris. Bermuara 2 saluran, yaitu saluran uterus atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Klitoris atau klentit, tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung-ujung syaraf, perasa dan pembuluh darah. Yang selanjutnya, ovarium atau induk telur adalah kelenjar kelamin vagina yang berfungsi untuk menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen disekresikan oleh folikel de Graaff atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH. Fungsi estrogen menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kehamilan sekunder pada wanita. Fungsi FHS merangsang pematangan folikel. Progesteron disekresikan oleh korpus luteum atau massa jaringan kuning dalam ovarium yang terbentuk oleh folikel yang telah masak dan dirangsang oleh LH. Fungsi progesteron mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Fungsi LH merangsang ovulasi. Yang selanjutnya, oogenesis, yaitu beberapa oogonia atau diploid atau duen. Salah satunya oogonia tumbuh dan berdiferensiasi mengalami perubahan bentuk menjadi oosit primer atau diploid atau duen. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 1 oosit dan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar pertama atau haploid N. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan dan dari folikel pada ovarium pada ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk dan tidak terjadi fertilisasi,
fertilisasi, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadinya menstruasi. Tetapi jika spermatozoa yang masuk sehingga terjadinya fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi oosit atau haploid dan satu badan polar. Sementara itu badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi dua badan polar. Selanjutnya ootit berkembang menjadi ovum. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yang pertama adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Hormon LH atau luteinizing hormone, berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pengeluaran sel ovum. Terus hormon estrogen, berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Hormon progesteron, berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Yang selanjutnya menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan atau bleeding secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Menstruasi, siklus haid yang normal berkisar 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa terjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan atau korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang membentuk folikel vaskular ovarium atau folikel de Graaff yang biasanya terjadi matur kemudian mengeluarkan ovum. Ovum melewati tuba Fallopi sepanjang ujung fibra dan dapat fertilasi oleh sperma pria. Hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi yaitu yang pertama hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, dikeluarkan dari hipotalamus yang kemudian memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon FSH. FSH sendiri, follicle stimulating hormone, memicu pematangan folikel ovarium sehingga terjadinya sintesis estrogen dalam jumlah yang besar, mengakibatkan proliferasi sel endometrium atau penebalan. Yang ketiga, hormon LH atau luteinizing hormone, mengakibatkan ovulasi dan memicu korpus luteum untuk mensintesis progesteron. Yang keempat, estrogen dan progesteron memberi tanda kepada hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH. Yang kelima, progesteron menebalkan endometrium. Yang selanjutnya adalah menstruasi phase. Yang pertama, phase folikel, merupakan fase pertumbuhan folikel yang sudah masak atau folikel de Graaff dan menghasilkan hormon estrogen. Fase estrus merupakan fase pada setiap ovulasi dihasilkan suatu oosit sekunder. Yang selanjutnya, fase luteal, merupakan fase uterus pada tahap siap menerima dan memberi makanan sel telur yang telah dibuahi atau zigot.
Yang selanjutnya, fase menstruasi merupakan fase korpus luteum berdegenerasi dan lapisan uterus bersama dinding dalam rahim luruh atau mengelupas pada hari ke-28 sehingga terjadinya pendarahan. Yang selanjutnya, menstruasi cycle. Menstruasi cycle yang pertama itu menstruasi cycle bila tidak terjadinya fertilisasi atau ovum tidak dibuahi oleh sperma, korpus luteum akan mengerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum ditandai dengan pendarahan dari uterus selama kurang lebih 5 hari dengan volume darah sekitar 50 ml. Pre-ovulation phase. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Keduanya akan tumbuh sampai hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Saat itu folikel matang disebut dengan folikel degraf dengan oosit sekunder di dalamnya. Selama pertumbuhan, folikel melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali lapisan endometrium atau proliferasi dan penetralan sifat asam pada serviks agar lebih mendukung kehidupan sperma. Yang selanjutnya, ovulation phase. Pada umumnya pada hari ke-14 terjadinya perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu menghambatnya pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH berkurang, maka hipofisis ganti mengeluarkan LH. LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel degraf siap untuk dibuahi sperma. Yang selanjutnya, post-ovulation phase. Folikel degraf yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan mengerut dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Keduanya berkembang menebalkan endometrium, juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut adalah menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadinya pembuahan atau kehamilan. Yang selanjutnya, calendar method atau pantang berkala adalah cara metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Manfaatnya, metode kalender ini pantang berkala dapat dimanfaatkan sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan dan konsepsi awal dari kehamilan. Manfaat kontrasepsi sebagai alat pengendali kelahiran atau mencegah kehamilan. Manfaat konsepsi dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Menghitung masa subur akan lebih efektif bila siklus menstruasi yaitu 21 sampai 35 hari. Pemantauan jumlah pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 3 sampai 6 kali siklus berturut-turut. Kemudian hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. Bila haid teratur 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari pertama dan masa subur adalah hari ke-14. Hari ke-16 adalah siklus haid. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kesalahan.